Kalau ini Pak, Bapak Ibu semua sudah biasa dengar ya? 3 orang masuk dalam gua tertutup batu besar ini. Dalam perjalanan musafir kemalaman, bermalam di gua, ya, tidur batu nutup, ya, besar sekali, disurung, didorong 3 orang, tidak kuat. Kalau menurut logika gimana? Nasibnya gimana nasibnya? Ya, bakal mati. Berapa bisa lama bertahan di situ? Ketutup batu besar. Tapi bisa keluar selamat. Yang mana ini Pak? Yang satu jago karate, yang satu judo, yang satu gitu misalnya disurung bareng dengan metodenya masih wah tidak bisa. Atau cara Jawa holofis kontul baris. Ayo, ini ya. Orang kontal, tidak berubah belas. Sama sekali. Dengan apa itu? Dengan apa? Amal. Kekuatan amal. Satu, bekti sama orang tua, ringkasnya. 2, mau maksiat berzina, dia tidak jadi takut kepada Allah. Yang ketiga apa? Majikan yang berbuat baik sama buruhnya. Ini menyangkut apa ini? Akhlak muamalah. Akhlak muamalah. Jadi menyelesaikan masalah ini Bapak Ibu semua bisa menggunakan amal-amal yang telah diperbuat, adukan kepada Allah, namanya berwasilah terhadap amal. Menggunakan amal masa lalu diadukan kepada Allah untuk diberikan jalan keluar gitu. Seperti ini tadi contohnya, tiga orang dalam gua tadi. Ya Allah, hamba telah berbakti kepada orang tua. Kalau ini memang betul ikhlas karenamu ya Allah, tolong hamba Allah, keluarkan hamba dari kesulitan. Betul, tergeser batu itu. Begitu pula yang kedua, yang ketiga. Yang kedua, belum punya amal, punya masalah, kemudian buat amal. Begitu. Kemudian buat amal. 3 orang orang namanya Abu Mukhlaq yang minggu yang lalu ya, artinya pelajaran yang lalu dalam buku Manusia dan Problematika itu ya, dibegal orang mau dibunuh, ya enggak? Amalnya apa di situ? Buat amal dulu, sholat, ya kan? Kemudian 2 rakaat doa kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Seorang naik kuda membunuh penyamunnya itu, mati. Itu. Kalau logika gimana logika? Nah itu malaikat dari langit keempat yang turun ke bumi karena diseru hamba yang menyeru Tuhan pemilik malaikat itu. Ini contoh asbab hakiki atau asbab ghaibiyah. Tahu-tahu lah, tahu-tahu ya apa itu? Nah itu tidak bisa diikuti dengan sebab lahiriah, sebabnya ghaibiyah. Nah kayak gitu. Bentuknya amalan, dalam itu sholat. Maka termasuk Isra Mi'raj, ulama berbeda pendapat tiga perbedaan pendapat. Yang pertama, tubuhnya jasmani, rohani Rasulullah tidak kemana-mana, tetap di Mekah. Itu yang pertama. Beliau seperti diperlihatkan, seperti orang apa ya, mimpi ya, tidak tidur, tidak melek penuh itu ya, seperti berjaga gitu ya, layap-layap nih bahasa Jawanya, tahu layap-layap ya, gitu, diperlihatkan begitu. Yang kedua, jasmaninya di Mekah, rohaninya yang menghadap kepada Allah, ruhnya, jiwanya Rasulullah yang menghadap Allah. Yang kedua. Yang ketiga, baik jasmani maupun rohani menghadap kepada Allah. Mi'raj menghadap kepada Allah. Monggo panjenengan milih mana, ini pendapat ulama seperti itu. Amin. Saya walaupun orang kampus, panjenengan juga rata-rata ini yang itu. Kalau saya yang ketiga, berdasar yang saya terangkan tadi, bahwa Allah itu kuasa mutlak, Allah tidak terkendali oleh makhluknya, tidak berhajat kepada makhluknya, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
innallaha ala nasrihi laqadir. Sebenarnya Allah untuk menolong hambanya turah kuasa, laqadir, sungguh kuasa. Oh, jadi banyak nanti gitu. Ini jadi pertemuan ini saya akan bicara 3 poin. 1 poin tentang kuasa Allah, poin yang kedua, Isra Mi'raj ini termasuk ulama menjelaskan di antara hikmahnya pengobatan jiwa Nabi ketika mengalami kesusahan, kesedihan. Dalam dakwahnya ditentang orang-orang kafir Quraisy, bahkan mengusir. Nabi dakwah ke Taif, tapi 3 tokohnya Taif menolak semua, mengusirnya, bahkan menggerakkan rakyatnya untuk melempari batu sambil mengusirnya dengan ngata-ngatain yang kalimat-kalimat yang kotor. Gitu. Dari segi perjuangan, dari segi keluarganya, paman beliau namanya Abu Thalib ya, meninggal. Istri beliau Siti Khadijah meninggal. Jadi susah, di atas susah, berlapis-lapis susah. Maka diobati oleh Allah, di Mi'rajkan. Isra Mi'raj. Jadi ketika seseorang ini dalam perjuangan agama mengalami kesulitan, hambatan, rintangan, penentangan, kemudian mengalami penderitaan, kesusahan dan seterusnya, maka solusinya adalah lari kepada Allah. Monggo dibuka surat ke-20 Toha 130. (130) apa 131 ya? Yang 131 wa'mur ahlaka bisolah, sebelum itu 130 kalau tidak salah. Surat ke-20 Toha dan 130 atau 131. Sebelum wa'mur ahlaka bisolah, persis. Monggo. Dicoba men Pak, mungkin nek keliru kok. Yang suruh bertasbih itu pagi sebelum terbit matahari, sore ya 130-nya. Artinya langsung apa yang kita katakan dan bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pada waktu malam dan kembali kepada sholat.
suruh bertasbih sebelum matahari terbit. Jadi setelah subuh sampai batasnya sebelum matahari terbit. Sore sebelum matahari tenggelam, habis asar sebelum matahari tenggelam. Malam juga suruh bertasbih ya, agar jiwamu tenang, tidak goncang, stabil. Obatnya apa? Hubungkan diri kepada Allah. Tazkiyah, penyehatan jiwa, pengobatan jiwa. Termasuk wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain nanti. Kesulitan-kesulitan, macam-macam penderitaan, kesusahan nanti. Tazkiyahnya, penyehatan jiwanya, obatnya lari kepada Allah. Tasbih pagi, tasbih sore, tasbih malam, sholat, tilawah. Nanti di ayat lain suruh baca Quran, doa, zikir. Okay. Allahumma anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi ya, wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa nura sadri. Itu peran Al-Quran semua itu. Obat bagi jiwa, penenang bagi jiwa, menghengkangkan, memergikan gundah gelisah dari hati, penawar. Nah, itu qiraah, tilawah. Nah, kalau Rasulullah itu mi'rajnya menghadap kepada Allah langsung. Yang malaikat Jibril sendiri nggak berani, ya. Setelah Sidratul Muntaha mau ke Mustawa menghadap kepada Allah, itu visualisasinya nggak berani. Ya Rasulullah, hamba tidak sanggup, gitu ya. Terbakar nanti sayap saya, suruh langsung. Ulama menjelaskan disinilah kehebatan sunnah Rasulullah. Di dalam sunnah Rasulullah itulah kejayaan. Di dalam sunnah Rasulullah itulah kemuliaan. Sunnah Rasulullah tidak berhukum sunnah, maksudnya way of life, jalan hidup Rasulullah, hukum sunnah termasuk di dalamnya, gitu. Itu maksudnya sunnah Rasulullah. Nah, kasih sayang Allah, kita ini hambanya, hamba Allah, umat Rasulullah. Sebagai orang beriman ini, mi'rajnya wujudnya sholat. Mi'rajnya wujudnya sholat. Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya, menghadapnya jiwa-jiwa, ya. Ruh-ruh kita ini menghadap kepada Allah ketika di dalam sholat. Maka di antara yang sudah kita pelajari dari buku Manusia dan Problematika Hidup serta solusinya itu, salah satunya penyelesaiannya apa? Dengan sholat. Penyelesaian dari gundah gelisah, kebingungan, masalah, terhimpit, ya, suatu persoalan-persoalan hidup yang menurut logika tidak masuk akal, segala macam nanti. Sholat ini senjata ampuh. Hanya persoalannya sholat yang bagaimana, lah itu. Saya sholat bolak-balik, tidak senjatai, tidak ada apa-apanya, nah itu. Kira-kira gimana? Yang salah siapa yang salah? Firman Allah, hadis Nabi pasti betul. Kita harus belajar sportif, harus berani ngoreksi dirinya. Jangan nyalahkan hadisnya, ayatnya orang lain, siapa lagi, jangan. Sportif diri kita yang salah, mesti yang kurang, yang belum betul. Nah itu akan maju, akan ada perubahan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Nah itu.
Mintalah pertolongan kepada Allah. Pertolongan untuk apa? Baik memenuhi hajat-hajat hidup, keperluan-keperluan hidup. Tidak punya sesuatu. Seperti tadi, putri Nabi namanya Fatimah binti Rasulullah. Ya. Ketika beliau ini bahan pangannya habis, bagaimana tidak punya? Turuni ayat itu, suruh merintahkan keluarganya untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, tapi bersabarlah di dalam menjalankannya. Ojo gerusa-gerusu, sing sabar. Karena setiap waktu itu ada amalannya. Setiap waktu hidup ini ada amalannya, dan setiap amal perlu waktu. Maunya singkat-singkat, cepat-cepat wes, tapi minta pertolongan Allah, orang cocok. Amalan itu perlu waktu, termasuk perlu kesabaran. Maka wasta'inu bisobri wasolah, dengan sabar dan sholat. Mungkin sholatnya sudah, sabarnya belum tentu. Mungkin sabarnya iya, sholatnya masih gobras-gabrus, masih asal-asalan. Bisa terjadi semua itu. Jadi memenuhi hajat, menyelesaikan persoalan, membentengi bahaya-bahaya, gitu ya. Manusia kan ini ya, keperluan-keperluan, hajat-hajat, atau punya masalah terselesaikan, atau terancam dari suatu bahaya, kan gitu. Itu semua bisa dengan sholat. Wasta'inu bisabri wasolah. Ini ayat Al-Quran yang kebenarannya mutlak, berasal dari Allah yang maha benar. Persoalannya itu adalah, kayu ayat itu kan betul, persoalan itu kita ini yakinnya sejauh mana, yakin pondak, nah, gitu. Problemnya di situ. Kalau sholatnya ya dulu, sekarang, nanti ya sama, kan gitu. Bacaannya ya itu saja, tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurang. Tapi kenapa kalau sahabat dulu begitu punya masalah, sholat selesai masalah, kalau kita sholat kok tidak ada penyelesaian masalah? Nah, itu maksudnya begitu. Nah, ini kita harus berani mengoreksi dirinya masing-masing, menyalahkan dirinya, mengevaluasi dirinya. Jangan nyalahkan orang lain, apalagi Allah, apalagi ada Rasulullah atau mubalik. Jangan. Itu hanya penyampai. Nah, Allah berfirman, lanjutan ayat tadi, sesungguhnya sabar dan sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Ya. Sungguh berat, illa alal khosiin, kecuali orang yang khusyuk. Nah, ini dia. Jadi sholatnya bukan sembarang sholat, tapi sholat yang khusyuk. Khusyuk ada 3. Khusyuk fisik, khusyuk pikiran, khusyuk hati, kebatiniah.